Gila bro, pusing 7 keliling gak sih zaman sekarang? Lu bayangin uang sebanyak 443 triliun rupiah mendarat di depan muka kita. Selama ini, kita sering diremehin katanya Indonesia cuma bisa jual tanah air, cuma bisa jual pasir mentah, cuma bisa jadi tukang rakit doang. Tapi hari ini, mitos itu resmi kita patahkan. Dunia baru saja menaruh kepercayaan mutlak ke Indonesia. Konsorsium raksasa dari Amerika Serikat dan Jerman resmi menancapkan komitmen investasi fantastis di Batam. Dan dengerin gua baik-baik, mereka nggak datang buat ngeruk harta kita. Mereka datang buat membangun ekosistem semikonduktor. Kita bakal ubah pasir silika kita menjadi microchip, menjadi otak dari semua teknologi masa depan. Mulai dari AI sampai mobil listrik. Di video ini gua bakal bedah bagaimana proyek raksasa ini bakal bikin Indonesia jadi raja teknologi baru di Asia. Dan kenapa ini adalah kabar terbaik buat masa depan karir lu semua. Sebelum kita bongkar detailnya, gua mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang juga. Kenapa? Karena bedah peluang masa depan yang daging kayak gini gak akan lu temuin di sekolah manapun. Biar kita maju bareng. Udah, oke kita gas. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Kita masuk ke pembahasan inti. Gua mau ajak lu ngeliat sebuah peristiwa sejarah yang lagi ditulis di depan mata kita. Peristiwa yang mungkin gak banyak dibahas di tongkrongan lu, tapi dampaknya bakal dirasain sama anak cucu kita nanti. Kita sering dengar berita soal investor asing yang kabur, atau pabrik sepatu yang tutup. Berita kayak gitu emang cepet banget viral karena bikin kita cemas. Tapi hari ini, gua mau kasih lu kabar baik yang valid. Kabar yang membuktikan kalau Indonesia itu seksi banget di mata dunia. Judul poin pertama ini adalah mega investasi. 443 triliun rupiah mendarat di Batam. Ini bukan angka kaleng-kaleng bro. Mari kita bedah faktanya biar lu paham seberapa gila skala proyek ini. Poin pertama, nilai fantastis yang bikin merinding. Total nilai investasi yang masuk kali ini adalah sebesar 26,7 miliar dolar Amerika. Kalau kita rupiahkan dengan asumsi kurs 16.600, itu setara dengan kurang lebih 443 triliun rupiah. Lu bayangin duit segitu banyaknya. Buat gambaran aja nih bro, angka segitu bisa buat bangun ribuan sekolah canggih, bisa buat bikin jembatan antar pulau, atau bisa buat traktir bakso seluruh rakyat Indonesia berkali-kali. Tapi uang ini nggak dipakai buat foya-foya. Uang ini ditanam di tanah Batam, di kawasan industri Wiraraja. Ini adalah salah satu komitmen investasi tunggal terbesar sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Dan pertanyaannya, siapa yang berani taruhan uang sebanyak itu di Indonesia? Jawabannya adalah konsorsium raksasa dari Amerika Serikat dan Jerman. Ini penting banget buat dicatat. Amerika dan Jerman itu negara maju. Standar mereka tinggi. Mereka nggak sembarangan naruh duit. Mereka hitung-hitungan risiko politik, risiko hukum, risiko keamanan. Kalau mereka berani masuk dengan angka ratusan triliun, artinya satu hal, mereka percaya sama stabilitas Indonesia. Mereka percaya sama masa depan kita di saat dunia lagi ribut perang sana-sini. Indonesia justru dilihat sebagai tempat yang aman dan nyaman buat memutar roda ekonomi masa depan. Ini adalah pengakuan dunia terhadap kepemimpinan dan stabilitas negara kita di tahun 2025. Poin kedua, bukan sekadar gudang tapi dapur teknologi. Oke, uangnya gede, terus buat apa? Jangan sampai lu mikir ini cuma investasi bikin gudang tempat nyimpen barang doang. Salah besar. Investasi ini fokus pada ekosistem energi bersih dan teknologi tinggi. Lokasinya ada di Wiraraja Green Renewable Energy, Galang, Batam, Kepulauan Riau. Apa yang bakal dibangun di sana? Pertama, pabrik semikonduktor ini adalah holy grail atau cawan suci teknologi zaman sekarang. Chip semikonduktor itu otak dari segala alat elektronik, HP lu, laptop lu, mobil lu, semua butuh chip. Dan sekarang kita bakal bikin itu di tanah air sendiri. Kedua, pabrik baterai EV atau kendaraan listrik. Ini mendukung rantai pasok mobil listrik dunia yang lagi booming. Ketiga, energi surya, pembangunan fasilitas manufaktur panel surya skala besar. Jadi lu lihat polanya kan, mereka nggak datang buat ngeruk batu bara terus pergi. Mereka datang buat ngebangun masa depan. Ini membuktikan transformasi ekonomi kita berhasil. Dari yang tadinya cuma negara pengekspor komoditas mentah, jual tanah, jual air, jual kayu. Sekarang kita naik kelas menjadi pusat manufaktur berbasis teknologi tinggi. Kita bukan lagi tukang gali, kita sekarang adalah insinyur, kita adalah perakit.
Kita adalah pencipta. Poin ketiga, kisah ilustrasi, harapan baru Rizky anak SMK, biar lu makin ngerasain dampak emosionalnya. Gua mau ceritain kisah ilustrasi, gua mau ajak lu kenalan sama Rizky. Rizky ini anak muda asli Batam, dia baru lulus SMK jurusan elektronika, setahun terakhir. Rizky galau berat, dia lihat kakak kelasnya banyak yang nganggur, atau kalaupun kerja, paling cuma jadi operator kasar di pabrik perakitan lama. Gajinya pas-pasan, kontraknya nggak jelas. Rizky sempat mikir mau merantau jadi TKI ke luar negeri. Dia ngerasa nggak ada masa depan di kampung halamannya sendiri. Dia sering duduk di tepi pantai Galang, ngeliat kapal-kapal tanker lewat menuju Singapura. Dia mikir, kapan ya Batam bisa sekeren Singapura? Kapan ya gue bisa kerja pakai baju laboratorium canggih kayak di film-film? Tapi tahun 2025 ini. Doa Rizky terjawab. Berita soal investasi Wiraraja ini sampai ke telinga Rizky. Dia dengar kalau bakal ada pabrik chip dan baterai canggih yang butuh puluhan ribu tenaga kerja terampil. Matanya langsung berbinar. Dia ngebayangin, dia nggak perlu ninggalin emaknya buat kerja jadi kuli di negeri orang. Dia bisa tetap di Batam. Tapi kerjanya megang teknologi masa depan. Dia bisa jadi teknisi semikonduktor. Dia bisa jadi supervisor panel surya. Rizky langsung bongkar lagi buku pelajarannya. Dia mulai belajar bahasa Inggris lagi. Dia siapin dirinya, karena dia tahu kesempatan emas itu udah ada di depan mata. Kisah Rizky ini adalah gambaran dari 35.000 tenaga kerja yang bakal terserap proyek ini. Itu bukan cuma angka statistik bro, itu adalah 35.000 mimpi yang diselamatkan. 35.000 keluarga yang dapurnya bakal ngebul. Poin keempat, magnet investasi baru dan efek domino. Dampak investasi ini nggak berhenti di pagar pabrik doang. Ada yang namanya efek domino. Ketika raksasa Amerika dan Jerman masuk, perusahaan-perusahaan pendukung lainnya bakal ikut ngantre masuk. Pabrik kabel, pabrik kemasan, perusahaan logistik, catering buat makan siang karyawan, kos-kosan buat tempat tinggal pekerja, semuanya bakal hidup. Batam bakal jadi hub industri hijau di Asia Tenggara. Dulu orang taunya Batam cuma tempat beli HP murah atau tempat transit mau ke Singapura. Sekarang, Batam bersiap jadi Silicon Valley-nya Asia Tenggara, pesaing Singapura. Dengan masuknya investasi ini, Batam kini secara nyata bersaing dengan Singapura sebagai destinasi investasi teknologi. Infrastruktur yang dibangun di Wiraraja menjadikannya salah satu kawasan industri hijau tercanggih di kawasan regional. Kita nggak perlu minder lagi sama tetangga. Tetangga boleh punya gedung tinggi, tapi kita punya lahan luas dan sumber daya manusia yang siap kerja keras. Poin kelima, pengakuan dunia terhadap kepemimpinan kita. Terakhir, gua mau tekenin satu hal soal kebanggaan nasional. Masuknya uang ratusan triliun ini adalah bukti nyata bahwa dunia internasional percaya sama Indonesia. Mereka percaya kalau hukum di sini tegak. Mereka percaya kalau politik di sini stabil. Ini nampar keras mulut-mulut nyinyir yang bilang Indonesia bakal bangkrut atau Indonesia negara gagal. Negara gagal nggak mungkin dapat kepercayaan investasi teknologi tinggi senilai 26 miliar dolar. Ini adalah buah dari kerja keras kita semua menjaga kedamaian dan persatuan. Investor itu kayak burung. Mereka cuma mau hinggap di pohon yang dahan dan rantingnya kuat. Nggak goyang kena angin. Dan Indonesia hari ini adalah pohon beringin yang kokoh itu. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, poin penting dari kabar gembira ini adalah uang 443 triliun itu adalah bensin. Bensin buat mesin ekonomi kita biar lari makin kenceng. Tapi bensin aja nggak cukup. Butuh sopir yang jago. Sopirnya siapa? Ya, kita semua. Anak muda kayak Rizky. Dan mungkin lu yang lagi nonton video ini. Kita harus siap menyambut gelombang teknologi ini. Jangan cuma jadi penonton. Siapin skill lu, siapin mental lu. Karena pesta teknologi ini digelar di rumah kita sendiri. Sayang banget kalau kita cuma jadi tamu undangan. Kita harus jadi tuan rumah yang pegang kendali. Gimana? Udah mulai kerasa kan auranya? Kita baru bahas soal duitnya. Di bagian selanjutnya, gua bakal bedah lebih dalam soal teknologi apa sih yang sebenarnya bakal kita bikin. Kenapa pasir yang biasa kita injak di pantai bisa berubah jadi benda mahal yang dicari seluruh dunia? Siap-siap buat pelajaran kimia dan ekonomi yang bakal bikin lu makin cinta sama tanah air. Kita lanjut. Oke bro, kita lanjut ke poin kedua. Kalau tadi kita udah bahas soal uangnya yang bikin pusing saking banyaknya. Sekarang kita bahas barangnya. Apa sih yang sebenarnya mau kita bikin di Batam? Kenapa investor asing rela ngantre bawa duit ratusan triliun ke sini?
Selama ini kita sering dengar kata hilirisasi. Biasanya yang dibahas itu nikel buat baterai, itu udah keren. Tapi proyek di Batam ini beda, ini levelnya udah dewa. Judul poin ini adalah hilirisasi canggih, dari pasir jadi otak teknologi. Gua mau ajak lu merenung sebentar. Coba lu lihat ke bawah, lihat tanah atau pasir yang sering lu injek. Selama ratusan tahun, kita nganggep pasir itu cuma bahan bangunan, cuman buat campur semen bikin tembok. Atau paling banter diekspor mentah buat bikin kaca jendela di negara orang. Harganya murah, kita jualnya pakai ton. Untungnya receh. Tapi hari ini, di tahun 2025, kita sadar bahwa kita sedang duduk di atas tumpukan harta karun masa depan. Mari kita bedah kenapa pasir kita ini sekarang jadi rebutan dunia. Poin pertama, kekayaan sumber daya 25 miliar ton. Lu harus tahu data geologis negara kita. Indonesia memiliki cadangan pasir silika atau pasir kuarsa sebesar 25 miliar ton. Dan cadangan terukur yang siap olah sebanyak 330 juta ton. Pasir silika ini bukan pasir biasa, bro. Ini adalah bahan baku utama pembuat semikonduktor. Proyek di kawasan Wiraraja Batam ini memulai sebuah lompatan teknologi gila. Kita nggak lagi jual pasir karungan di pabrik canggih itu. Pasir silika kita diproses menjadi silika metal tingkat kemurnian tinggi. Terus dimasak lagi jadi ingot dan akhirnya dipotong tipis-tipis menjadi wafer silikon. Jangan bayangin wafer coklat yang bisa dimakan ya. Wafer silikon ini adalah lempengan dasar, kanvas kosong tempat para jenius teknologi melukis sirkuit listrik nanometer. Wafer inilah bahan dasar utama untuk membuat microchip dan sel surya. Jadi, pasir yang tadinya cuma diinjek-injek, sekarang berubah jadi benda paling berharga di muka bumi. Poin kedua, membangun otak teknologi di dalam negeri, investasi 443 triliun tadi, digunakan buat ngebangun ekosistem terintegrasi. Ini kata kuncinya, terintegrasi. Artinya, pabrik di Batam ini punya kemampuan dari hulu ke hilir, dari barang mentah sampai barang jadi. Apa barang jadinya? Microchip semikonduktor. Lu tahu fungsi chip ini buat apa? Ini adalah otak. Chip yang diproduksi di Indonesia akan menjadi komponen utama untuk teknologi masa depan. Pertama, unit pemrosesan kecerdasan buatan atau AI. Zaman sekarang semua pakai AI. Dan AI butuh otak yang canggih. Otak itu sekarang made in Indonesia. Kedua, sistem manajemen baterai mobil listrik atau EV. Mobil listrik nggak bisa jalan kalau nggak ada chip pengaturnya. Ketiga, perangkat robotika. Robot-robot pintar yang bakal bantu manusia kerja. Otaknya lahir di Batam. Nggak cuman itu. Kita juga bakal bikin panel surya generasi terbaru. Sel surya efisiensi tinggi yang pakai wafer silikon lokal. Ini menjadikan Indonesia bukan cuma paru-paru dunia karena hutan, tapi juga pusat energi hijau global. Kita suplai oksigennya, kita suplai juga teknologi energi bersihnya. Kurang keren apa coba bangsa ini? Poin ketiga, analogi koki bintang 5 dan nilai tambah. Biar lu makin paham kenapa kita harus ngelakuin ini. Gua kasih analogi sederhana. Bayangin lu punya beras. Kalau lu jual beras itu mentah di pasar, harganya paling 10.000 per kilo. Tapi kalau beras itu lu masak jadi nasi goreng spesial, lu jual di warung, harganya bisa 20.000 sepiring, nilainya naik 2 kali lipat. Nah, hilirisasi pasir silika ini lebih gila lagi. Ibaratnya lu punya beras. Terus lu olah beras itu jadi risotto truffle di restoran bintang 5 di Paris, harganya bisa 1 juta sepiring. Nilainya naik ratusan kali lipat. Menjual pasir silika mentah hanya menghasilkan nilai yang kecil. Receh. Kita cuma jadi kuli. Tapi dengan mengolahnya menjadi wafer silikon hingga microchip. Nilai tambahnya meledak. Dan uang ratusan kali lipat itu larinya kemana? Ke negara kita, ke gaji insinyur kita, ke pajak pembangunan jalan kita. Hingga tahun 2025, Indonesia berhasil mengurangi ketergantungan impor komponen elektronik. Dulu kita beli chip dari luar mahal-mahal, padahal bahannya dari pasir kita sendiri. Kita dibodohin puluhan tahun. Sekarang, kita stop kebodohan itu. Kita bikin sendiri, kita jual barang jadi, kita yang tentuin harga. Inilah yang namanya kemandirian teknologi. Kita nggak bisa didikte negara lain lagi. Poin keempat, masuk jajaran elit dunia. Dengan adanya pabrik semikonduktor ini, posisi Indonesia di mata dunia berubah total. Kita resmi masuk dalam jajaran elit negara produsen chip dunia. Lu tahu siapa aja isinya? Taiwan, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara maju semua, negara-negara pintar semua. Dan sekarang, ada nama Indonesia di deretan itu. Kita bersaing dalam rantai pasok global atau global value chain. Dulu, kalau Taiwan gempa,
atau Korea ada masalah. Dunia panik karena pasokan chip putus. HP nggak bisa dibikin. Mobil nggak bisa diproduksi sekarang. Dunia punya alternatif baru, namanya Indonesia. Kalau pabrik di negara lain ada masalah, Indonesia siap supply. Kita jadi pemain kunci. Dan efeknya apa? Daya tarik investasi lanjutan. Keberadaan ekosistem semikonduktor di Batam ini ibarat gula yang manis banget. Semut-semut teknologi raksasa lainnya bakal datang. Produsen laptop, produsen HP, produsen mobil listrik, mereka bakal mikir, ngapain gua bikin pabrik jauh-jauh dari sumber chipnya? Mending gua bikin pabrik di Indonesia aja. Deket sama sumber otaknya, biaya logistik murah akhirnya. Indonesia jadi pusat perakitan teknologi dunia. Lapangan kerja makin banyak, ekonomi makin muter kenceng. Poin kelima, kisah ilustrasi. Kebanggaan Andi mahasiswa, robotika. Biar lu ngerasain impact emosionalnya. Gua mau ceritain kisah ilustrasi tentang Andi. Andi ini mahasiswa jurusan teknik robotika di salah satu universitas di Jakarta. Dia anak jenius. Hobinya ngerakit robot dari barang bekas. Dulu, setiap kali Andi mau bikin proyek robot buat lomba, dia pusing. Kenapa? Karena dia harus pesen komponen mikrokontroler atau chip dari luar negeri, harganya mahal, ongkos kirimnya mahal, nyampenya lama bisa sebulan, kadang ketahan di bea cukai. Seringkali Andi kalah lomba cuman gara-gara komponennya telat dateng. Andi sering ngeluh, kenapa sih bangsa gua nggak bisa bikin benda kecil ini? Tapi di tahun 2025, ceritanya beda. Andi lagi ngerjain skripsi. Dia bikin robot pemilah sampah otomatis berbasis AI. Dia butuh chip prosesor yang kenceng. Andi buka laptop, dia buka marketplace lokal, dan dia nemu toko resmi distributor chip dari Batam. Tulisannya jelas, Made in Indonesia. Dikirim dari Batam. Andi pesen hari ini. Besok sore barangnya udah sampai di kosan Andi, harganya separuh dari harga impor, kualitasnya setara standar Jerman. Andi pegang chip kecil itu. Ada tulisan kode produksi Indonesia di sana. Andi merinding, dia ngerasa bangga banget. Dia pasang chip itu di robotnya. Robotnya jalan lancar. Andi menang lomba nasional. Pas dia presentasi di depan juri, Andi bilang dengan lantang, robot ini 100% karya anak bangsa. Badannya saya yang rakit, otaknya bangsa kita yang bikin. Lu bayangin bro, berapa banyak Andi-Andi lain di luar sana yang mimpinya bakal terwujud karena kita punya kemandirian teknologi ini. Mereka nggak perlu nunggu sebulan buat dapat komponen. Mereka bisa inovasi lebih cepat. Inilah masa depan cerah anak bangsa yang gua maksud. Poin ke-6. Target swasembada teknologi. Visi pemerintah di tahun 2025 ini jelas, swasembada teknologi. Proyek ini menjadi bukti nyata peralihan ekonomi Indonesia. Dari yang tadinya berbasis komoditas, gali lubang jual tanah, menjadi berbasis teknologi dan nilai tambah tinggi. Kita nggak mau lagi jadi negara yang kaya sumber daya, tapi miskin inovasi. Kita mau jadi negara yang kaya sumber daya dan kaya inovasi, pasir kita. Kita yang olah chip kita yang bikin, teknologi kita yang pakai, dan sisanya kita jual ke dunia dengan harga mahal. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, poin penting dari hilirisasi canggih ini adalah jangan pernah remehkan apa yang ada di bawah kaki kita. Pasir silika itu anugerah Tuhan buat bangsa ini. Tapi anugerah itu nggak akan jadi berkah kalau kita males mikir, kalau kita males ngolah. Hari ini kita membuktikan kalau bangsa Indonesia bukan bangsa pemalas. Kita berani ambil tantangan rumit bikin chip, kita berani belajar teknologi tingkat tinggi. Kita sedang mengubah pasir menjadi emas digital. Dan emas digital inilah yang bakal jadi warisan buat generasi emas 2045 nanti. Gimana? Makin panas kan semangatnya. Tapi tunggu dulu, teknologi canggih ini butuh wadah yang lebih besar. Chip ini bakal dipakai di mana? Ternyata, chip dari Batam ini punya misi khusus. Dia bakal jadi jantung dari ambisi besar Indonesia untuk menguasai industri otomotif masa depan. Di bagian selanjutnya, gue bakal bahas gimana Indonesia bakal jadi raja mobil listrik dunia berkat chip dari Batam ini. Hubungannya apa? Kok bisa chip sekecil itu bikin industri mobil kita raksasa? Siap-siap buat bedah strategi otomotif yang bakal bikin lu pengen beli mobil buatan lokal. Kita lanjut. Oke bro, kita masuk ke poin ketiga. Ini adalah bagian yang paling strategis. Bagian yang bakal bikin lu sadar kalau Indonesia itu sedang menyusun puzzle raksasa yang gambarnya mulai kelihatan utuh. Kalau di poin sebelumnya kita bahas soal pasir silika yang jadi chip semikonduktor. Sekarang pertanyaannya adalah, buat apa chip sebanyak itu? Siapa yang bakal beli? Jawabannya ada di garasi masa depan kita semua. Mobil listrik atau electric vehicle, judul poin ini adalah posisi kunci.
tulang punggung industri EV global. Selama ini kita sering dengar ambisi Indonesia mau jadi raja baterai dunia karena kita punya nikel. Itu benar, tapi baterai doang nggak cukup buat bikin mobil jalan pinter. Mobil masa depan butuh otak. Dan otak itu namanya chip semikonduktor. Dengan investasi 443 triliun di Batam tadi, Indonesia resmi punya dua senjata utama, tangan kanan pegang baterai, tangan kiri pegang chip. Mari kita bedah kenapa posisi ini bikin kita jadi raja baru di Asia Tenggara. Poin pertama, mobil listrik itu komputer berjalan. Lu harus tahu bedanya mobil bapak lu zaman dulu sama mobil listrik zaman now. Mobil konvensional yang minum bensin, rata-rata cuma butuh 300 sampai 600 chip. Itu buat ngatur mesin. AC sama radio doang, simple. Tapi satu unit mobil listrik atau EV secara teknis membutuhkan antara 2.000 hingga 3.000 chip semikonduktor. Lu bayangin, butuhnya 10 kali lipat lebih banyak. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena mobil listrik itu pada dasarnya adalah komputer berjalan. Chip-chip itu berfungsi vital. Pertama, sebagai otak untuk mengelola sistem manajemen baterai atau BMS, biar baterainya awet dan gak meledak. Kedua, buat navigasi swakemudi atau AI, biar mobilnya bisa ngerem sendiri kalau ada orang nyebrang. Ketiga, buat fitur hiburan dan keamanan canggih. Jadi, tanpa chip dari Batam tadi, mobil listrik itu cuma onggokan besi dan baterai yang nggak bisa mikir. Disinilah peran vital pabrik di Wiraraja Batam. Dia adalah penyuplai nyawa buat jutaan mobil listrik yang bakal lahir. Poin kedua, target ambisius dan kemandirian nasional. Pemerintah kita punya target yang nggak main-main. Tahun 2030, Indonesia menargetkan produksi 2,5 juta unit mobil listrik dan 12 juta motor listrik. Coba lu hitung pakai kalkulator. Kalau satu mobil butuh 3.000 chip, berarti buat bikin 2,5 juta mobil, kita butuh miliaran chip setiap tahun. Kalau kita nggak punya pabrik sendiri, kita bakal bergantung sama impor. Kita bakal ngemis ke negara lain. Dan lu tahu kan apa yang terjadi pas pandemi kemarin? Terjadi kelangkaan chip global. Pabrik mobil di seluruh dunia stop produksi karena nggak ada chip. Indonesia nggak mau nasibnya kayak gitu. Kita belajar dari sejarah. Dengan beroperasinya pabrik semikonduktor di Batam hasil investasi Amerika dan Jerman ini, kita mulai memproduksi wafer silikon dan microchip di dalam negeri. Ini namanya efek substitusi impor. Kita mengamankan pasokan komponen vital bagi pabrikan besar kayak Hyundai, Wuling, MG, dan merek lain yang udah bangun pabrik di Cikarang dan Karawang. Mereka tenang investasi di sini karena mereka tahu barangnya ada, chipnya tersedia, nggak perlu impor jauh-jauh yang ongkos kirimnya mahal dan sering telat. Poin ketiga, integrasi ekosistem hulu ke hilir terlengkap. Ini poin yang bikin tetangga kita iri setengah mati. Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki integrasi vertikal paling lengkap. Coba kita absen kekayaan kita. 1. Kita punya nikel, cadangan terbesar dunia buat bahan baku baterai atau katoda. Ini jantungnya mobil listrik. 2. Kita punya pasir silika yang diolah di Batam jadi semikonduktor. Ini otaknya mobil listrik. 3. Kita punya manufaktur, pabrik perakitan kendaraan yang luas di Jawa Barat. Ini badannya. 4. Kita punya pabrik baterai EV, hasil kerja sama LG dan Hyundai di Karawang yang udah produksi penuh di tahun 2025. Lu lihat nggak betapa mengerikannya kombinasi ini? Jantungnya punya kita, otaknya punya kita, badannya kita yang rakit. Negara lain mungkin punya pabrik mobilnya, tapi mereka nggak punya baterainya. Negara lain mungkin punya chipnya, tapi mereka nggak punya nikelnya. Cuma Indonesia yang punya paket lengkap. Inilah yang disebut ekosistem terintegrasi. Kita nggak perlu keluar rumah buat cari bahan, semuanya tersedia di pekarangan sendiri. Poin keempat, Indonesia sebagai raja baru ASEAN. Dengan kekuatan penuh ini, posisi tawar kita naik drastis hingga tahun 2025. Indonesia menguasai lebih dari 40% pangsa pasar otomotif di Asia Tenggara. Kita bukan lagi pasar doang, kita adalah pemain inti. Kita punya bargaining power atau daya tawar tinggi terhadap perusahaan raksasa global, perusahaan sekelas Tesla, BYD, atau grup otomotif Jerman. Kalau mereka mau jualan di Asia, pilihan paling masuk akal ya bangun pabrik di Indonesia. Kenapa? Karena logistiknya murah, bahannya deket. Dan dampaknya, Indonesia jadi hub ekspor.
keberhasilan memproduksi otak teknologi dan baterai secara mandiri. Memungkinkan kita mengekspor kendaraan listrik dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di atas 60-80%. Artinya, mobil yang kita ekspor ke Australia, ke Afrika, ke Timur Tengah, itu benar-benar made in Indonesia. Bukan cuma assembled in Indonesia. Nilai tambahnya gila-gilaan buat devisa negara. Poin kelima, kisah ilustrasi kebanggaan Pak Heru di lantai produksi. Biar lu ngerasain emosinya. Gua mau ceritain kisah ilustrasi Pak Heru. Pak Heru ini mandor senior di salah satu pabrik mobil di Karawang. Dia udah kerja di sana selama 25 tahun sejak zaman mobil Kijang kotak. Dulu, Pak Heru sering ngerasa sedih. Setiap kali dia masang komponen mesin atau kelistrikan, dia lihat tulisannya Made in Japan, Made in Thailand, atau Made in China. Pak Heru ngerasa dia cuma tukang pasang Lego, dia cuma perakit. Tapi tahun 2025 ini, menjelang masa pensiunnya, Pak Heru ngalamin momen yang bikin dia mau nangis bangga. Hari itu, lini produksi mobil listrik terbaru mulai jalan. Pak Heru ngambil kotak komponen ECU atau Electronic Control Unit yang isinya chip canggih. Dia lihat label di kotaknya, tulisannya jelas. Diproduksi di Batam, Indonesia. Terus dia jalan ke bagian pemasangan baterai. Dia lihat baterai segede gaban yang mau dipasang ke sasis mobil. Dia lihat labelnya, tulisannya. Diproduksi di Karawang, Indonesia. Dari nikel Sulawesi. Pak Heru gemetar. Dia sadar, mobil yang lagi dia rakit ini, darah dagingnya adalah tanah airnya sendiri. Malamnya, Pak Heru cerita ke anaknya yang masih kuliah, mesin. Nak, Bapak bangga. Akhirnya sebelum Bapak pensiun, Bapak bisa ngerakit mobil yang benar-benar punya kita. Jiwa raganya Indonesia. Kamu harus terusin perjuangan ini ya. Kisah Pak Heru ini adalah cermin dari jutaan pekerja industri kita yang harga dirinya terangkat. Kita bukan lagi bangsa kuli, kita bangsa produsen. Poin ke-6. Dampak ekonomi dan investasi lanjutan. Dampak dari ekosistem ini masif banget buat ekonomi makro. Hilirisasi semikonduktor dan EV diprediksi memberikan kontribusi tambahan pada PDB atau produk domestik bruto kita. Ekspor mobil listrik utuh itu nilainya jauh lebih besar dibanding kita cuma jual biji nikel atau pasir silika mentah. Uangnya muter di dalam negeri. Dan yang seru, di tahun 2025 ini mulai banyak investasi lanjutan karena pabrik utamanya udah ada. Investor tier 2 dan tier 3 mulai masuk. Ini adalah pabrik-pabrik kecil yang bikin baut, bikin kabel, bikin sensor, bikin jok. Mereka ikut bangun basis di Indonesia buat nyuplai pabrik gede tadi. UMKM lokal kebagian kue, bengkel bubut lokal kebagian orderan. Inilah yang namanya gotong royong ekonomi. Satu yang gede masuk, yang kecil-kecil ikut ke bawah naik kelas. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, poin penting dari posisi kunci ini adalah Indonesia sedang menulis ulang peta industri otomotif dunia. Dulu kiblatnya mungkin Detroit di Amerika atau Toyota City di Jepang. Tapi masa depan mobil listrik. Kiblatnya bergeser ke Asia Tenggara dan pusatnya ada di Indonesia. Kita punya semua syarat buat jadi juara. Sumber daya alam melimpah. Posisi geografis strategis. Dan sekarang, teknologi canggih di tangan. Investasi 443 triliun di Batam, itu adalah kepingan puzzle terakhir yang menyempurnakan gambar besar kita. Gimana? Makin optimis kan lihat masa depan. Tapi tunggu. Semua rencana hebat ini nggak akan jalan kalau birokrasinya ribet, kalau izinnya dipersulit, kalau pemerintahnya lelet. Ternyata, di balik suksesnya investasi ini, ada kerja keras pemerintah yang jarang terekspos, ada karpet merah yang digelar, ada aksi gerak cepat, satset, yang bikin investor asing geleng kepala kagum. Di bagian selanjutnya, gua bakal bongkar rahasia dapur pemerintah. Gimana caranya mereka bisa ngegolin proyek raksasa ini di tengah persaingan global yang sadis. Siap-siap belajar soal pelayanan kelas dunia ala Indonesia. Kita lanjut. Oke bro, kita masuk ke poin keempat. Poin ini mungkin kedengeran agak berat karena bahas regulasi. Tapi percayalah, ini adalah kunci rahasia kenapa uang 443 triliun tadi bisa mendarat mulus di Batam. Gua mau lu jujur, apa yang ada di pikiran lu kalau dengar kata mengurus izin di Indonesia? Pasti bayangannya ribet, lama, meja ke meja, pingpong sana-sini, dan ujung-ujungnya ada amplop di bawah meja. Bener kan? Stigma itu udah nempel puluhan tahun, dan stigma itulah yang bikin investor asing sering kabur ke Vietnam atau Thailand. Tapi di tahun 2025 ini ceritanya sudah berubah total.
Pemerintah kita sadar, kalau mau jadi negara maju, birokrasinya nggak boleh kayak siput, harus kayak mobil balap. Satset, judul poin ini adalah dukungan penuh, karpet merah pemerintah. Pemerintah Indonesia merespon cepat minat investasi raksasa ini dengan memberikan kemudahan yang nggak main-main. Mari kita bedah dapur pemerintah. Apa sih yang mereka lakuin sampai investor Amerika dan Jerman ini luluh hatinya? Poin pertama, senjata baru bernama PP nomor 28 tahun 2025. Ini adalah senjata pamungkas kita, payung hukum baru. Pemerintah telah mengundangkan peraturan pemerintah atau PP nomor 28 tahun 2025. Regulasi ini berfungsi sebagai karpet merah bagi investasi skala besar di sektor strategis nasional. Lu bayangin kalau ada tamu agung datang, kita gelar karpet merah, kita sambut istimewa. Nah, PP ini isinya daging semua. Regulasi ini mengintegrasikan perizinan yang tadinya misah-misah. Mulai dari AMDAL atau izin lingkungan, izin penggunaan lahan, sampai insentif fiskal atau pajak. Semuanya digabung dalam satu paket percepatan, khusus untuk kawasan ekonomi khusus atau KEK, dan kawasan industri seperti Wiraraja di Batam. Waktu pengurusan izin dipangkas secara sadis. Dari yang tadinya hitungan bulan bahkan tahun, sekarang jadi hitungan hari. Semuanya lewat sistem online single submission atau OSS yang sudah di-upgrade canggih banget. Nggak ada lagi tatap muka yang berpotensi pungli. Upload dokumen, verifikasi sistem. Klik, izin terbit, ini revolusi mental birokrasi yang sebenarnya. Poin kedua, sinergi pusat dan daerah yang kompak. Masalah klasik yang kita dulu adalah pusat bilang A, daerah bilang B, investor bingung. Tapi untuk proyek 400 triliun ini, nggak ada lagi cerita kayak gitu. Menteri Investasi dan Kepala BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam telah membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgas. Tugas Satgas ini ngapain? Mereka mengawal investasi konsorsium Amerika Jerman ini 24 jam. Ibaratnya investor ini dijagain kayak bayi. Jangan sampai nangis, jangan sampai ada nyamuk yang gigit kalau ada kendala di lapangan. Satgas langsung turun, tangan beresin detik itu juga. Targetnya jelas. Sinergi ini bertujuan memastikan pematangan lahan dan infrastruktur pendukung kayak listrik hijau dan akses pelabuhan. Selesai tepat waktu. Jadi, pembangunan fisik atau groundbreaking bisa dimulai sesuai jadwal pada awal tahun 2026. Nggak ada lagi cerita mangkrak karena sengketa lahan. Nggak ada lagi cerita nunggu listrik masuk bertahun-tahun. Semuanya disiapin di depan. Poin ketiga, visi pertumbuhan ekonomi 8%. Kenapa sih pemerintah sampai segitunya menggelar karpet merah? Apa untungnya buat negara? Jawabannya ada di visi besar Presiden Prabowo, yaitu target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Angka 8% itu tinggi banget, bro. Kalau kita cuma ngandelin jualan gorengan atau jualan batu bara, mentah. Nggak bakal nyampe, kita butuh booster, kita butuh roket. Dan proyek mega investasi di Batam inilah salah satu pilar utamanya. Sektor manufaktur teknologi tinggi kayak semikonduktor dan EV ini. Diharapkan menyumbang kenaikan PDB yang stabil di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Selain itu, ada yang namanya multiplier effect atau efek pengganda. Satu pabrik gede buka, ribuan warung makan hidup, ribuan kos-kosan penuh, jasa laundry laku, transportasi jalan. Uang 400 triliun itu bakal nyiprat kemana-mana. Menghidupkan ekonomi rakyat di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Jadi karpet merah itu bukan buat manja-manjan investor, tapi buat mancing uang mereka biar masuk ke kantong rakyat kita. Poin keempat, menangkap momentum emas global. Pemerintah kita juga pinter baca situasi dunia. Sekarang ini lagi ada tren global yang namanya China plus one. Apa itu? Jadi gara-gara ketegangan geopolitik, perusahaan-perusahaan teknologi global nggak mau lagi naruh semua pabriknya di China. Mereka takut kalau ada apa-apa. Mereka cari negara alternatif buat relokasi industri. Pilihannya biasanya Vietnam, Thailand, India, atau Indonesia. Disinilah kita menang SAT-SET. Di saat negara lain masih mikir-mikir regulasi, Indonesia udah nyiapin PP nomor 28 tahun 2025 tadi. Kita jemput bola, ditambah lagi. Kesiapan infrastruktur hijau. Investor dari Amerika dan Eropa di tahun 2025 ini punya syarat mutlak. Mereka cuma mau investasi di tempat yang energinya bersih atau green industry. Pemerintah kita langsung jawab tantangan itu.
di Wiraraja, Batam. Pemerintah menggenjot penyediaan energi terbarukan. Panel surya dipasang masif, jadi pas investor nanya, "Hei Indonesia, kalian punya listrik hijau nggak?" Kita jawab dengan lantang, "Ade, bos, siap pakai." Inilah yang bikin kita menang kompetisi. Kita paham apa mau mereka. Poin kelima, kisah ilustrasi, kekagetan Pak Joko kontraktor lokal. Biar lu makin ngerasain bedanya zaman dulu sama sekarang. Gue mau ceritain kisah ilustrasi tentang Pak Joko. Pak Joko ini kontraktor lokal di Batam, spesialis pengurukan tanah dan konstruksi gudang. Dia udah main proyek dari tahun 90-an. Dulu, Pak Joko paling males kalau disuruh ngurus izin perluasan lahan atau izin lingkungan, kata Pak Joko. Wah, itu mah bisa botak kepala saya, Mas. Ngurus satu izin bisa 6 bulan, belum lagi mesti traktir sana-sini biar berkasnya jalan. Makanya Pak Joko sering pesimis kalau dengar ada investor mau masuk. Alah, paling juga kabur lagi gara-gara ribet, pikirnya gitu. Tapi pertengahan tahun 2025 kemarin, Pak Joko dapat subkontraktor buat bantu pematangan lahan di proyek Wiraraja ini. Pak Joko iseng nanya ke petugas Satgas BP Batam, "Pak, ini izinnya udah beres emang, kok udah suruh kerja?" Petugasnya senyum dan tunjukin layar tabletnya. Pak Joko lihat sendiri, semua izin sudah hijau. Terbit dalam waktu 3 hari kerja lewat OSS. Pak Joko melongo. Dia nggak percaya. Kok bisa secepat ini? Dia lihat alat berat udah boleh masuk, listrik udah ditarik kabelnya. Nggak ada preman yang ganggu, nggak ada oknum yang minta jatah. Pak Joko ngerasa kayak lagi mimpi. Dia bilang ke anak buahnya, "Rek, zaman wis ganti. Pemerintah kita sekarang beneran kerja. Kita kerjanya harus lebih semangat ini. Malu kalau pemerintah udah satset, tapi kita lelet." Kisah Pak Joko ini adalah bukti nyata di lapangan bahwa reformasi birokrasi itu bukan cuma jargon di TV, tapi beneran kejadian. Poin keenam, dampak strategis dan kepercayaan. Dampak dari aksi satset pemerintah ini luar biasa. Hingga kuartal 4 2025, realisasi investasi asing atau PMA menunjukkan tren positif. Kenapa? Karena investor itu butuh satu hal yang mahal, namanya kepastian hukum. Dengan adanya PP nomor 28 tahun 2025, investor jadi tenang. Mereka tahu aturan mainnya jelas, nggak bakal berubah-ubah di tengah jalan. Langkah responsif ini menegaskan posisi Indonesia sebagai destinasi investasi paling kompetitif di Asia Tenggara. Kita melampaui negara tetangga dalam hal kecepatan eksekusi proyek strategis. Dulu kita terkenal lambat, sekarang kita terkenal sebagai negara yang kalau udah maunya A, langsung kejadian A, kesimpulan bagian ini. Jadi bro, poin penting dari dukungan pemerintah ini adalah kita sedang menyaksikan sebuah orkestra yang indah. Investor bawa uangnya, pemerintah siapin panggungnya, rakyat siapin tenaganya. Semuanya bergerak satu irama, nggak ada yang false. Inilah kunci kenapa kita bisa optimis ngejar pertumbuhan 8%. Karena mesin birokrasi kita udah diminyakin, udah nggak karatan lagi. Gimana? Makin bangga kan lihat negara kita berbenah. Tapi tunggu dulu, uang udah ada, teknologi udah siap. Izin udah beres. Pertanyaan terakhir dan yang paling penting adalah siapa yang bakal ngerjain proyek canggih ini? Apakah kita cuma bakal jadi penonton di negeri sendiri sementara yang kerja bule atau tenaga asing? Atau anak-anak muda kita emang udah siap naik kelas jadi pemain inti? Jawabannya bakal bikin lu merinding. Di bagian terakhir, gua bakal bahas soal nasib lu, nasib anak muda Indonesia, dan gimana proyek ini bakal mengubah wajah SDM kita selamanya. Siap-siap buat kabar yang paling membahagiakan. Kita lanjut ke penutup. Oke bro, kita sampai di penghujung perjalanan, kita sudah bahas uang 400 triliun, kita sudah bahas pasir jadi chip, kita sudah bahas mobil listrik, dan kita sudah bahas dukungan pemerintah. Tapi jujur aja, semua angka fantastis itu nggak akan ada artinya. Nol besar. Kalau lu, gua, dan anak-anak muda Indonesia cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Apa gunanya pabrik canggih kalau yang kerja di dalamnya orang asing semua? Apa gunanya ekspor gede kalau gaji kita tetap UMR pas-pasan? Makanya, poin kelima ini adalah poin terpenting. Ini soal manusianya. Ini soal lu. Judul poin terakhir ini adalah naik kelas. Masa depan cerah anak bangsa. Investasi di Batam ini punya misi terselubung yang mulia, yaitu mengubah nasib tenaga kerja kita. Dari yang tadinya mayoritas operator rakitan, menjadi insinyur dan desainer kelas dunia. Mari kita bedah kenapa proyek ini adalah tiket emas buat karir lu.
Poin pertama, 35.000 harapan baru. Mari kita mulai dari angka yang paling berdampak langsung ke dapur rakyat. Proyek ekosistem semikonduktor di kawasan Wiraraja ini diproyeksikan menyerap hingga 35.000 tenaga kerja. Ini bukan angka main-main. Hingga akhir tahun 2025, ribuan pekerja konstruksi dan infrastruktur dasar sudah mulai bekerja. Mereka yang tadinya nganggur, sekarang punya penghasilan tetap, tapi dampak sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Ada yang namanya multiplier effect atau efek pengganda. Lu bayangin, 35.000 orang kerja di sana. Mereka butuh makan, mereka butuh tempat tinggal, mereka butuh transport. Siapa yang untung? UMKM lokal. Warung nasi Padang di sekitar Galang bakal laris manis, ibu-ibu yang punya kos-kosan bakal penuh kamarnya. Tukang ojek dan jasa laundry bakal kebanjiran order. Perputaran uang di sektor-sektor informal ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun. Jadi, investasi teknologi tinggi ini bukan menara gading yang eksklusif, tapi dia turun ke bawah, menghidupkan ekonomi rakyat kecil di sekitarnya. Ini yang namanya kesejahteraan yang menetes ke bawah. Poin kedua, transfer teknologi atau knowledge spillover. Tapi bro, kalau cuma nyerap tenaga kerja kasar, pabrik garmen zaman dulu juga bisa. Bedanya apa sama proyek 443 triliun ini? Bedanya ada di kata transfer teknologi. Konsorsium Amerika dan Jerman ini nggak cuma bawa mesin, mereka bawa ilmu. Mereka telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah untuk membangun pusat pelatihan teknologi atau training center di Batam. Tujuannya jelas, mereka nggak mau selamanya bawa tenaga ahli dari Jerman. Mahal ongkosnya. Mereka mau ngelatih anak-anak lokal biar pinter. Program ini memastikan bahwa porsi tenaga kerja ahli lokal meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, sudah dicanangkan program pelatihan bagi 5.000 talenta digital dan teknisi lokal. Mereka bakal diajarin ilmu mahal, ilmu desain sirkuit terpadu atau IC Design, dan ilmu pengoperasian mesin litografi semikonduktor. Lu tahu nggak? Ilmu ini dulu cuma bisa lu dapet kalau lu kuliah mahal di Eropa atau Amerika. Sekarang, ilmunya dianterin ke depan pintu rumah kita, gratis lewat program perusahaan. Ini yang disebut knowledge spillover. Ilmunya tumpah dan membasahi otak anak-anak muda kita. Poin ketiga, kisah ilustrasi. Fajar dari tukang solder jadi desainer chip. Biar lu paham betapa signifikannya perubahan nasib ini. Gua mau ceritain kisah ilustrasi tentang Fajar. Fajar ini anak seorang buruh pabrik elektronik lama di Batam. Bapaknya Fajar kerjanya nyolder komponen radio selama 20 tahun. Gajinya pas-pasan, kerjanya monoton. Bapaknya sering bilang, "Jar, kamu harus lebih sukses dari bapak, jangan cuma jadi tukang rakit." Fajar lulusan Politeknik. Awalnya dia minder. Paling nasibnya sama kayak bapaknya. Tapi pas proyek Wiraraja ini buka rekrutmen pelatihan, Fajar iseng daftar. Dan dia lolos karena nilai matematikanya bagus. Fajar dikirim pelatihan intensif selama 6 bulan. Diajarin langsung sama insinyur Jerman. Awalnya Fajar pusing lihat bahasa coding dan desain mikroskopis. Tapi dia ingat pesan bapaknya, dia belajar siang malam. Setahun kemudian, Fajar bukan berdiri di lini perakit, Fajar duduk di ruangan ber-AC. Di depannya ada 3 monitor canggih. Fajar sekarang kerjanya mendesain alur kelistrikan di dalam microchip yang bakal dipakai di mobil listrik Eropa. Gajinya, jangan ditanya, 3 kali lipat dari gaji bapaknya pas mau pensiun. Pas Fajar pulang ke rumah bawa gaji pertamanya, dia sujud di kaki bapaknya nangis bangga. Anaknya bukan lagi kuli pabrik, anaknya sekarang insinyur chip. Kisah Fajar ini adalah gambaran transformasi SDM Indonesia. Kita sedang mengubah generasi tukang rakit menjadi generasi pencipta. Derajat keluarga mereka terangkat. Harga diri bangsa terangkat. Poin keempat, mencetak insinyur kelas dunia lewat beasiswa. Pemerintah juga nggak tinggal diam. Sejalan dengan visi Indonesia Emas. Dana pendidikan melalui LPDP dan kemitraan industri dialokasikan gila-gilaan buat ngirim anak muda terbaik kita belajar ke pusat semikonduktor dunia. Ada yang dikirim ke Dresden, Jerman, ada yang dikirim ke Silicon Valley, Amerika, ada yang ke Hsinchu, Taiwan. Mereka dikirim bukan buat jalan-jalan, tapi buat nyuri ilmu. Target jangka panjangnya adalah saat mereka pulang. Merekalah yang bakal megang kendali pabrik-pabrik di Batam tadi. Jadi nanti di tahun 2030, manajer-manajernya, kepala pabriknya, riset developernya, semuanya orang Indonesia. Muka-muka lokal, logat lokal, tapi otaknya global. Kita nggak mau selamanya jadi penonton di rumah sendiri. Kita mau jadi tuan rumah yang sebenarnya. Poin kelima, standar gaji dan kesejahteraan yang naik kelas. Satu hal yang pasti, industri semikonduktor dikenal sebagai industri dengan nilai tambah tertinggi.
Apa artinya? Artinya margin keuntungannya gede, dan karena butuh skill tinggi, maka gajinya juga gede. Gaji rata-rata insinyur di sektor ini diproyeksikan jauh di atas rata-rata gaji industri manufaktur biasa kayak tekstil atau sepatu. Ini otomatis akan mengangkat derajat ekonomi kelas menengah di Indonesia. Anak-anak muda yang kerja di sektor ini bakal punya daya beli tinggi. Mereka bisa beli rumah layak, bisa investasi, bisa liburan. Ini efek domino kesejahteraan. Berdasarkan data Indeks Kualitas SDM 2025, keterlibatan anak bangsa dalam produksi otak teknologi ini akan menempatkan tenaga kerja Indonesia dalam posisi elit di rantai pasok global. Kita bakal sejajar dengan insinyur dari Korea atau Jepang. Nggak ada lagi yang mandang kita sebelah mata. Poin ke-6. Menuju visi pertumbuhan 8%. Semua ini bermuara pada satu tujuan besar. Target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Banyak yang bilang target itu mustahil. Mustahil kalau cara kerjanya biasa-biasa aja. Tapi dengan kemandirian inovasi. Dengan dikuasainya teknologi pembuatan chip di tanah air. Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi produsen inovasi. Produktivitas SDM yang terampil di bidang teknologi tinggi, inilah bensin utamanya. Satu orang insinyur chip. Nilai ekonominya setara dengan 100 pekerja kasar. Itulah kenapa kita optimis. Karena kita sedang mengupgrade mesin negara ini. Dari mesin uap zaman dulu, jadi mesin jet masa depan. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, poin penting dari masa depan anak bangsa ini adalah peluang itu sudah dibuka lebar-lebar. Pabriknya dibangun, pelatihannya disiapin, beasiswanya ditebar. Sekarang pertanyaannya balik ke lu. Apakah lu siap mengambil kesempatan ini? Indonesia butuh ribuan fajar-fajar baru. Indonesia butuh lu buat ngisi posisi-posisi strategis itu. Jangan biarkan kursi empuk itu diduduki orang asing cuma karena kita malas belajar. Masa depan cerah itu bukan ditunggu, tapi dijemput dengan skill dan kerja keras. Bagian penutup, rangkuman seri dan tantangan masa depan. Oke bro, kita sudah menuntaskan bedah tuntas mega proyek masa depan Indonesia ini. Mari kita rekap sebentar biar nempel di kepala lu selamanya. Dan lu bisa ceritain ini ke teman-teman lu dengan bangga. Pertama, kita bahas mega investasi 443 triliun di Batam, bukti kepercayaan dunia sama stabilitas Indonesia. Kedua, kita bahas hilirisasi canggih dari pasir silika yang diinjek-injek, jadi chip otak teknologi yang mahal. Ketiga, kita bahas posisi kunci EV Indonesia jadi satu-satunya negara yang punya baterai sekaligus chip, tulang punggung mobil listrik dunia. Keempat, kita bahas dukungan pemerintah, regulasi karpet merah, PP nomor 28 tahun 2025, dan aksi satset birokrasi. Kelima, kita bahas naik kelas SDM, mencetak ribuan insinyur lokal bergaji tinggi dan transfer teknologi global. Tantangan mindset, sekarang, bola ada di tangan lu. Melihat fakta bahwa bangsa kita lagi lari kenceng menuju raksasa teknologi, lu mau ambil peran apa? Pilihan A, tim nyinyir, lu tetap pesimis. Lu bilang, paling dikorupsi, lu tetap males-malesan dan nyalahin keadaan. Pilihan B, tim siaga, lu ikut bangga. Lu upgrade skill lu belajar bahasa Inggris, lu belajar coding, lu belajar teknik, dan lu siapin diri lu buat jadi bagian dari sejarah besar ini. Mana pilihan lu, tim nyinyir atau tim siaga? Tulis jawaban jujur lu di kolom komentar di bawah. Gua pengen lihat siapa aja calon orang sukses masa depan. Terakhir, gua mau lu lakuin satu hal penting. Kalau dada lu ngerasa sesak karena bangga abis denger fakta-fakta ini. Kalau lu ngerasa ada harapan baru buat masa depan karir lu, tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe channel ini. Tarik tuas beserta loncengnya. Kenapa? Karena peta jalan masa depan kayak gini, gak akan lu temuin di gosip selebritis. Kita belajar membaca peluang, kita belajar bersiap, biar kita sukses bareng. Jangan biarkan ketakutan akan masa depan menguasai lu, tapi biarkan persiapan memimpin lu. You are in control. Cabut. Disclaimer. Video ini disusun berdasarkan data rencana investasi dan kebijakan ekonomi terkini hingga tahun 2025. Tujuan konten ini adalah untuk edukasi, motivasi kebangsaan, dan literasi teknologi. Setiap keputusan karir dan investasi merupakan tanggung jawab pribadi. Selalu lakukan riset mandiri dan terus tingkatkan kompetensi diri.